Halo guys, balik lagi di channel gue Amin DN. Sekarang kita di sini mau ngebahas tentang VPS atau bisa kita sebut adalah Virtual Private Server. Kebetulan belakangan ini gue lagi agak disibukkan dengan setup satu server baru. Itu punyanya CM Hoster. Itu untuk dialokasikan yang dialokasikan untuk jadi server VPS atau Virtual Private Server. Coba kalian cari aja di Google VPS itu apa. Nah, seperti dijelasin kalau VPS itu konsepnya kayak gini nih. Langsung aja kita ke konsepnya. Nah, oke. Jadi konsepnya itu kayak gini nih. Kita punya server. Nah, kalau misalnya kita VPS itu, jadi di dalam server ini kan ini adalah server besar dengan spesifikasi tinggi yang luar biasa tinggi, yang bisa membagi-bagi di dalamnya menjadi beberapa bagian gitu, atau bisa disebut dengan VPS. VPS itu Virtual Private Server. Virtual Private Server itu server yang ada di dalam server gitu. Misal ini totalnya 120. Nah, anggaplah itu ya, kita ambil kecil aja. 120 GB itu kalau misalnya dibagi 4 berarti dia dapat 4. Nah, jadi di dalam satu server ini kita bisa menggunakan itu 4 VPS dengan spesifikasi yang misalnya rata itu dibagi 4, yaitu 30-30 gitu. Jadi seperti itu. Jadi pembagian VPS itu adalah bagaimana suatu fungsi atau engine yang membagikan infrastruktur di dalam mesin menjadi beberapa bagian atau beberapa mesin. Jadi satu whole besar dibagi jadi bagian-bagian kecil atau server-server kecil gitu, atau bisa kita sebut dengan VPS. Nah, kebetulan CM Hoster itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hosting, domain, dan ada juga service namanya service VPS. Nah, untuk VPS di sini udah gue setup tuh produk-produknya. Untuk produk pertama ini karena buat video, jadi gue bikin 3 produk dulu untuk pilihan. Kita langsung lihat ke screen. Nah, di sini ada CM Cloud SSD VPS 25GB, ada RAM-nya 1GB, RAM-nya 2GB, kemudian ada juga yang harddisknya 100GB dengan RAM 4GB. Nah, apa bedanya? Ya nanti kalau misalnya kalian punya VPS atau private server itu di dalam mesin itu hanya punya kalian sendiri gitu loh. Jadi dipakai aja gitu, dipakai buat sendiri, dan punya limitasi RAM-nya adalah 1GB, misalnya 2GB, 3GB. Di sini ada satu keunggulan, itu kita menggunakan SSD. SSD itu seperti kalian tahu itu adalah hard disk yang menggunakan chip, dan itu lebih cepat dibanding dengan harddisk versi-versi sebelumnya gitu, yang masih piringan gitu. Itu super duper cepat untuk akses data segala macam. Nah, kita udah nyediain nih VPS server dengan harddisk SSD. Wow. Di dalam VPS itu kita bisa install operating sistemnya itu Windows atau Linux, tergantung dari request kalian. Tapi rekomendasi gue sih mending pakai Linux gitu, karena kan operating system server ya buat apa Windows gitu. Kalau misalnya Windows ya di komputer-komputer kalian juga bisa kan. Oke, kita sekarang masuk ke proses order VPS. Oke, misalnya gue customers, terus gue kayak, oh gue mau order VPS di CM Hoster, bagaimana sih caranya? Nah, ini gitu kita praktekkan nih. Gue sekarang mau coba di order server yang misal gue order server yang 100 GB lah. Kemudian kita coba lihat dulu, kita masuk ke website CM Hoster. Udah masuk ke member cmhoster.com, kalian bisa ngetik di server, kemudian VPS server, atau enggak coba kalian masuk ke member area. Nah, member area ini untuk customers memanage produk-produk yang mereka punya, invoice mereka yang ada. Setelah masuk situ, kita masuk klik store, kemudian kita lihat di sini ada VPS Cloud SSD. Baik, nah udah muncul nih halaman ini, VPS Cloud SSD, atau nanti gue taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli VPS di CM Hoster. Oke, kemudian kita pilih mau menggunakan VPS yang mana. Gue coba untuk ngambil VPS yang 100GB dan 4GB RAM. Oke, order. Nah, setelah order kalian akan diminta untuk billing, atau misalnya diminta untuk mengisi billing cycle-nya mau berapa lama, mau per bulan, 6 bulan, per 3 bulan, per setengah tahun, atau per tahun. Kita coba per bulan dulu, dan di sini name-nya kita isi aja, dan di sini masukin passwordnya. Oke. Nah, kemudian di sini additional recruitment information. Jadi ini additional recruitment information itu kalian tinggal pilih mau menggunakan OS apa. Kita coba dengan Ubuntu. Kemudian setelah itu kami menggunakan PS2, kita langsung order. Nah, setelah order di sini akan dikasih tahu totalnya berapa, per bulannya berapa. Kemudian kita langsung ke checkout. Nah, silahkan isi di sini data diri kalian, nama, alamat, bla 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 bla. Itu untuk kebutuhan invoicing
invoicing sama nanti akses untuk ke member areanya. Nanti untuk ke member areanya kalian masukkan email yang diisi di sini, kemudian password. Right. Setelah itu complete order. Nanti setelah complete orderan kalian akan ke generate, kemudian akan tampil seperti ini di view apa. Oke. Nanti kalau misalnya kalian udah punya akses untuk loginnya, kalian tinggal memasukkan. Kalau misalnya tadi udah selesai register, pasti kalian dimintain untuk memasukkan langsung masuk ke member area. Nah setelah itu klik login. Nah seperti ini kita bisa lihat service yang tadi kita pesan itu di sini. Nah kebetulan setelah melakukan nanti invoice terbit, langsung kita konfirmasi ke pihak CM Hoster, kemudian status produk menjadi aktif, berarti VPS kalian sudah dapat langsung digunakan, right? Nah, apa sih kelebihannya order VPS di CM Hoster? Jadi gini, member area CM Hoster itu sudah terintegrasi dengan mesin VPS kalian. Jadi kalau misalnya ada untuk manage mesin, itu kalian bisa lakukan di sini, right? Misal mesin kalian hang, terus kalian membutuhkan untuk restart, nah itu bisa dilakukan di sini nih, restart the VPS. For example, coba kita kasih sampel, coba kita lakukan ping ke server. Ini kan servernya udah jadi. Oke, jadi kita bisa nge-restart server. Di sini kan ada status online. Status online itu berarti servernya sedang up. Misal kita gue mau deh VPS-nya karena lagi nggak digunain, atau karena si user, klien atau server itu kita mau matikan dulu. Kita bisa langsung power off the VPS, itu dia langsung direct ke server VPS kita dan VPS has been off. Jadi VPS sudah berhasil dimatikan. Status VPS jadi offline. Kita mau nyalain nih. Jadi sekarang kalau untuk matikan dan menyalakan itu nggak perlu lagi request ke kita. Kalian bisa langsung manage di member area. Start, kita tunggu loadingnya, dia langsung connect. Nah, VPS start successfully. Jadi untuk mengkontrol VPS itu mematikan, nyalakan, restart, itu bisa kita lakukan manage di dalam member area ini. So selain daripada itu kita ada juga kita bisa mengontrol disk usage di dalam hard disk kita habiskan berapa banyak, terus bandwidthnya di sini unlimited loh. Kalau misalnya kalian mau tahu bandwidth di CM Hoster itu unlimited, jadi kalian bisa menggunakan bebas sesuka kalian. Dan CPU usage, jadi kalau misalnya kita mau mengontrol VPS itu overload atau enggak, kita bisa lihat di member area ini grafik. Nah, di grafik ini juga kita bisa lihat bandwidth yang kita gunakan berapa, terus chartnya berapa, network speed yang kita dapat berapa, sekarang lagi dipakai oleh klien berapa, pokoknya network yang kita gunakan untuk berapa mega sih per hari atau per bulan, itu semuanya ada di sini. Sistem statistik, total CPU ada berapa, apakah habis CPU-nya atau enggak belum, RAM-nya berapa, disk information, semuanya informasi lengkap di sini untuk statistik di dalam server. Jadi kita nggak usah nge-console lagi ke servernya atau nge-remote servernya untuk mengetahui capacity di dalam server. Nah, ini yang asik nih. Di dalam settingan kalian bisa mengganti hostname melalui si member area ini. Ganti password, misal kalian lupa terus kita mau ganti password, langsung di sini. Nah, terus kemudian di bagian setting bootingnya mulai apa. Nah, ada juga satu kelebihan itu install. Kalian bisa install ulang OS kalian di sini. Select OS yang digunakan, kemudian reinstall. Root password baru, kemudian reinstall now. Itu langsung ke format semuanya dan back to normal. Oke, nah seperti itu. Jadi semua sekarang di CM Hoster sudah ada 2 produk tambahan buat kalian pemain kayak online shop, terus apapun websitenya yang trafficnya lumayan tinggi gitu. Gue saranin untuk tahap berikutnya setelah menggunakan si share hosting, kalian coba menggunakan VPS, lebih manageable dan lebih dedicated aja gitu. Sebelum daripada langsung beli server besarnya, ya move ke VPS dulu. Toh sekarang VPS sudah canggih banget, CM Hoster udah bisa ngekontrol semuanya under your control. Oke, jadi seperti itu teknologi VPS yang bisa gue jelaskan. Kayaknya masih ada yang kurang mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung submit di kolom komentar, nanti gue bisa balas komen itu atau balasnya dengan video tutorial lainnya. Untuk sekarang itu adalah tutorial bagaimana mudahnya mengontrol VPS di cmhoster.com seperti itu. Dan VPS kita super cepat, apalagi ya udah gitu. Buat nanti teman-teman kalau misalnya mau order VPS, jangan lupa langsung order di CM Hoster. Kita punya VPS yang super cepat dan
manageable, bisa kalian manage atau kita bantu manage juga apapun pertanyaannya. Kalau misal kalian mau konsultasi tentang teknologi hosting, kalian bisa langsung konsultasi saja di jamhoster.com. It's okay, konsultasi free ya. Nanti lanjutan dari sini mungkin ada beberapa virtualisasi server, engine OS dan lain-lain. Ya udah nanti tunggu video berikutnya tentang teknologi hosting dari gua. Thanks for watching. Gua Amin di end. Ciao, bye bye.